Apa ini kelihatan? Jadi kan boleh apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih bisa berkumpul kembali untuk mengkaji hadis-hadis Rasulullah SAW. Mari kita ikhlaskan niat kita hadir di majelis ini adalah untuk mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sejatinya kalau kita ikhlas pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah pahala kita, amalan kita tidak akan dikhianati atau dikecewakan oleh orang lain. Misalkan di sini sebagai mubaligh, dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ternyata na'udzubillah, ya, jangan sampai kemudian di antara kita mungkin ada yang tidak ikhlas, berarti mungkin yang dengarkan tidak ikhlas, seandainya, maka ketidakikhlasan itu tidak akan mencederai keikhlasan mubalighnya. Meskipun yang disampaikan atau orang yang mendengarkan itu tidak mendapatkan sedikit pun dari apa yang disampaikan oleh mubaligh, selagi mubalighnya itu tetap ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ganjarannya akan tetap disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, seandainya yang mendengarkan ini ikhlas, kemudian yang menyampaikan seandainya tidak ikhlas, dan yang menyampaikan atau yang mendengarkan tidak mendapatkan banyak dari apa yang dia dengarkan, selagi dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka keikhlasan itu akan tetap diberikan pahala sempurna oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita ikhlaskan niat kita untuk mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita lanjutkan kajian kitab At-Tibyanu fi Adabi Hamalatil Quran. Kita langsung ke isi kitabnya, halaman 16. Halaman 16. Al-Babul Awal, bab yang pertama. Al-Babul Awalu fi at-tarafin min fadilati tilawatil Qur'ani wa hamalatihi. Fi tentang
fi tentang atrofin beberapa sisi, beberapa arah min dari fadilati keutamaan tilawatil Quran, membaca Al-Quran, wa hamalatihi dan para pembawanya, para pembawa Al-Quran. Di bab ini akan dijelaskan tentang keutamaan membaca Al-Quran, keutamaan para penghafal Al-Quran, para pembaca Al-Quran, orang-orang yang istiqomah dengan Al-Quran. Qala Allah azza wa jalla, itu ya azza wa jalla ya. Qala Allah azza wa jalla, innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Surat Fatir ayat 29 sampai 30. Itu letak ayatnya keliru ya. Harusnya yang 29 itu setelah lam tabur, kemudian yang 30 itu setelah innahu ghafurun syakur. Ayat 29 sampai 30. Jadwal yang footnote apa sih? Kurung kecil di atas itu. Nah, setelah angka itu kan ada 29. Maksudnya ayat 29. Ayat 29 itu adanya setelah lam tabur. Sedangkan ayat 30-nya itu yang liwafiyahum sampai innahu ghafurun syakur. Kita masuk ke tafsirnya. Innal ladina, sesungguhnya orang-orang yang yatluna, membaca kitab Allahi, kitab Allah, wa aqamus sholata, dan menegakkan sholat, wa anfaqu, dan menginfakkan mimma razaqnahum, dari apa yang kami rezekikan kepada mereka, sirran, secara rahasia, wa alaniyatan, dan terang-terangan, yarjuna, mereka itu mengharap, tijaratan, satu perdagangan, lan taburo, yang tidak akan hancur, liyuwafiyahum, supaya dia menyempurnakan untuk mereka, liyuwafiyahum, supaya dia menyempurnakan untuk mereka, ujurahum, ganjaran-ganjaran mereka, pahala-pahala mereka, wa yazidahum, dan menambah mereka, min fadlihi, dari karunia-Nya, min fadlihi, dari karunia-Nya. Innahu, sesungguhnya dia, ghafurun, maha pengampun, syakurun, maha berterima kasih.
Jadi ayat ini adalah ayatnya para pembaca Al-Quran, sebagaimana yang dikatakan oleh Qatadah. Dia mengatakan karena Mutarrif rahimahullah adalah Mutarrif rahimahullah, dia itu ketika membaca ayat ini, innal ladzina yatluna kitaballah yaqulu hadhihi ayatul qur'an. Ayat ini itu adalah ayatnya Al-Qur'an, ayatnya para pembaca Al-Quran. Ayat yang bisa motivasinya para penghafal Quran, motivasinya para pembaca Al-Quran itu ya ayat ini. Karena ayat ini menyebutkan tentang fadilah, keutamaan orang-orang yang membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, menghafal Al-Quran. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah. Maksudnya orang-orang beriman yang membaca kitab Allah dan juga tentunya beriman dengan kitab tersebut dan mengamalkan apa yang ada di dalam kitab tersebut. Yatluna di sini tidak hanya membaca, tapi membaca, beriman, memahami, mengamalkan. Itu adalah sifat orang beriman yang mendapatkan keutamaan dari Al-Quran tersebut. Nanti akan disebutkan ya. Ada orang beriman yang membaca Al-Quran tapi tidak mengamalkannya. Apakah dia mendapatkan karunia-nya, keutamaan juga? Ya, maka di sini innal ladzina yatluna kitaballah, maksudnya orang yang membaca kitab Allah Subhanahu wa taala tidak sekedar membaca, tapi dia juga beriman, memahami, mengamalkan. Maka setelahnya wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum. Termasuk dari apa yang mereka amalkan dari kitab Allah Subhanahu wa taala itu adalah mereka menegakkan sholat. Ada perintah sholat, maka mereka kemudian menegakkan sholat. Wa anfaqu mimma razaqnahum, dan mereka menginfakkan apa yang Allah rezekikan kepada mereka. Ada perintah infak, kemudian mereka menginfakkan dari rezeki yang Allah berikan kepada mereka. Sirran wa alaniyah, di dalam waktu-waktu yang disyariatkan, ya. Jadi tidak mengkhususkan infaknya itu cuma malam hari atau cuma siang hari, ya. Cuma ketika sembunyi-sembunyi atau ketika terang-terangan, tapi di semua waktu, ya. Di situ disyariatkan untuk berinfak, maka mereka infak di waktu tersebut, entah di malam hari, entah di siang hari, entah waktu sepi ataupun waktu terang-terangan. Maka orang yang membaca kitab Allah ini dan mengamalkan apa yang ada di dalamnya, maka mereka itu yarjuna tijaratan lan takun. Mereka itu mengharapkan satu perdagangan yang tidak akan hancur. Maksudnya apa? Mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan hancur. Maksudnya perdagangan itu pasti untung, dan ganjaran itu pasti didapatkan, tidak boleh tidak, karena sudah janjinya Allah Subhanahu wa taala akan membalas hambanya dengan ganjaran yang sempurna. Nah, kenapa disebut tijarah, perdagangan? Karena memang kita sama Allah kan seakan kita transaksi, gitu ya. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Semuanya Allah Subhanahu wa taala ishtara, membeli minal mu'minin, dari diri orang-orang beriman, anfusahum wa amwalahum. Yang dibeli oleh Allah Subhanahu wa taala adalah diri-diri mereka dan juga harta-harta mereka. Jadi diri-diri kita ini dan harta-harta kita dibeli oleh Allah Subhanahu wa taala. Gantinya apa? Bi anna lahumul jannah. Bahwasanya buat mereka itu akan
dibeli oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita diperintahkan untuk jihad. Kita mengorbankan diri kita untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mengorbankan diri kita dibeli oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita korbankan diri kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Harta-harta kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka harta kita pakai fisabilillah, kita korbankan fisabilillah. Untuk kita mendapatkan keuntungan di antara jannah, mendapatkan jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ada satu hadis ya, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Ad-Darimi gitu ya. Hadisnya berbunyi, hadis panjang ya. Jadi waktu itu ketika manusia itu sudah masuk ke dalam kubur, kemudian orang yang penghafal Al-Quran, orang yang senantiasa membaca Al-Quran, senantiasa dekat dengan Al-Quran, mereka akan didatangi dengan Al-Quran. Al-Quran akan datang kepada mereka, kemudian akan bertanya, apakah kau mengenaliku, wahai manusia? Dan orang itu menjawab, tidak, aku tidak kenal dengan kamu. Maka kemudian dia mengatakan, aku adalah Al-Quran yang selama ini engkau baca, engkau hafalkan, engkau pelajari, engkau ajarkan, dan sebagainya. Nah kemudian Al-Quran ini kemudian menyampaikan kepada orang tersebut. Salah satu yang dia sampaikan adalah, inna kulla tajirin min wara'i tijaratihi wa innaka liyawma min wara'i kulli tijaratin. Ini yang berkaitan dengan ayat ini ya. Tijarah, tentang perdagangan. Inna kulla tajirin, sesungguhnya semua pedagang di dunia ini atau selain pembaca Al-Quran, min wara'i kulli tijarati, min wara'i tijarati, akan ada di belakang dagangannya. Maksudnya dia menjaga dagangannya. Jadi semua pedagang itu sifatnya mereka menjaga dagangannya, jangan sampai dagangannya ini kemudian rugi, jangan sampai dagangannya ini kemudian hilang. Dijaga dagangannya, dijaga barangnya, jangan sampai hilang, jangan sampai rugi. Itu sifat pedagang. Semua pedagang akan menjaga dagangannya. Wa innaka liyawma min wara'i kulli tijaratin. Sedangkan engkau pada hari ini, engkau itu di belakangnya perdagangan. Jadi kalau orang yang berdagang itu seharusnya dia menjaga dagangannya, tapi penghafal Al-Quran mereka sebaliknya, mereka dijaga oleh dagangannya, mereka dijaga oleh Al-Quran. Jadi yang mereka perdagangkan selama ini ya, sekarang justru akan menjaga mereka. Maksudnya lan tabur, tidak akan hancur. Yang nanti di hari kiamat pasti untung. Keuntungannya apa? Nanti akan dijaga oleh Al-Quran tersebut. Liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi, supaya dia menyempurnakan pahala mereka dan menambahi mereka dengan karunia-Nya. Berapa untuk Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan pahala-pahala mereka? Ya Allah akan sempurnakan pahala-pahala orang yang beriman, dan juga Allah akan tambahi mereka dengan karunia-Nya. Maksudnya Allah akan lipat gandakan ganjaran mereka dengan lipat ganda yang dengan tambahan yang tidak pernah terbesit di dalam hati mereka. Mungkin seorang yang beriman atau orang waktu itu akan menyangka-nyangka, oh Allah akan melipat gandakan 10 kali lipat, 100 kali lipat, 700 kali lipat. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa yazidahum min fadli. Allah akan tambah dengan tambahan yang tidak terbesit di dalam hati mereka. Mereka akan kaget, loh, wakeh tiba. Loh, banyak sekali ternyata
lipat ganda yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innahu ghafurun syakurun. Sungguhnya Allah itu Maha Pengampun untuk dosa-dosa hambanya dan juga Maha berterima kasih. Artinya untuk amalan hambanya yang sedikit itu Allah sangat berterima kasih. Jadi kita beramal sedikit itu Allah Subhanahu wa taala karena sifatnya Maha berterima kasih. Yang sedikit itu akan disyukuri oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk syukurnya apa? Akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tambahan yang sangat banyak. Itu adalah keutamaan para